Ada kesempatan disilakan ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ibu. Ya, baik dan selamat pagi ya untuk anak-anakku kelas 11 IPS 1. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, alhamdulillah. Semoga juga tetap semangat selalu ya untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan nanti. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mohon kalian on cam semua ya, supaya nanti saya bisa mengecek untuk kerapian atau atribut yang kalian gunakan pada pelajaran hari ini. Oke, baik, terima kasih. Untuk seragam saya lihat sudah sesuai, atribut yang digunakan juga sudah sesuai. Terima kasih banyak. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan belajar, ada baiknya kita selalu awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas, Debbie boleh memimpin doa? Ya Bu, baik kawan-kawan semua, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga pelajaran kita dapat diterima dengan baik pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Debbie. Untuk selanjutnya, rasanya nggak lengkap ya kalau Ibu tidak mengecek kehadiran kalian. Mungkin di sini akan saya coba absen satu persatu. Dimulai absen pertama, Debbie ada ya. Kemudian yang kedua, Andi, hadirkah? Oke, sehat juga ya. Oke, baik. Absen berikutnya, Denny. Oke, terima kasih. Kemudian Nur Rahim. Hadir Ibu. Oke, kemudian Ririn. Saya Ibu. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, absen terakhir, Rizky ada? Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai untuk kegiatan inti, Ibu ingin menanyakan, untuk materi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya Bu, Oke, Panesi. minggu Tentang apa? lalu bicara tentang permasalahan ketahanan pangan Bu. Oke, betul sekali. Sesuai urutan silabusnya, maka untuk hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan. Baik, adakah hubungan ya antara materi dinamika kependudukan dengan ketahanan pangan? Apakah ada yang bisa mencoba menjawabnya? Oke, boleh. Silakan Andi. Jadi jumlah putusan banyak, maka berkurang pangan akan semakin meningkat. Oke. Tidak Iya. Iya, betul sekali. Jadi ada hubungannya ya, di mana ketika terjadi kepadatan penduduk yang begitu tinggi, itu otomatis akan mempengaruhi ketahanan pangan kita, selain dipengaruhi oleh morfologi suatu daerah. Oke, baik. Untuk untuk hari ini kita akan membahas materi tentang dinamika kependudukan. Indikator yang harus kalian capai nanti adalah peserta didik harus bisa menganalisis faktor penyebab dinamika kependudukan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis permasalahan dan dampak fenomena dinamika kependudukan. Ini untuk indikator pengetahuan. Sedangkan indikator untuk keterampilan nanti secara berkelompok kalian diharapkan bisa mengolah data dan informasi
terkait masalah kependudukan yang ada di Indonesia yang dilengkapi nanti dengan peta ataupun grafik ataupun gambar seperti itu. Oke, dari indikator pembelajaran tadi, maka bisa kita simpulkan untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab dinamika kependudukan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis permasalahan dan dampak dinamika kependudukan. Kemudian peserta didik menyajikan hasil pengolahan data dan informasi terkait masalah kependudukan di Indonesia. Bisa dilengkapi dengan peta, tabel, grafik, ataupun gambar. Oke. Untuk materi pembelajarannya ada 3 hari ini. Yang pertama, pengertian dinamika kependudukan. Yang kedua, faktor penyebab dinamika kependudukan. Yang ketiga, masalah kependudukan dan dampaknya. Oke, di sini adakah yang berani mencoba untuk membacakan apa sih yang dimaksud dengan pengertian dinamika penduduk? Oke, boleh Bang Esti, silakan. Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dinamika penduduk juga merupakan perubahan keadaan penduduk. Perubahan-perubahan tersebut baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Oke, ya. Jadi saya pertegas lagi, dinamika penduduk itu adalah kondisi di mana keadaan penduduk itu mengalami perubahan. Perubahan itu bisa disebabkan oleh 3 hal ya. Ada kelahiran, ada kematian, ataupun perpindahan. Bisa disebut juga dinamika penduduk itu perubahan keadaan penduduk, baik itu secara kualitas dan juga kuantitas. Kalau secara kuantitas berarti dari segi jumlahnya. Kalau dari segi kualitas berarti misalkan tingkat kesehatan, oke. Ini ada ilmunya untuk mempelajarinya yang dinamakan dengan demografi. Begitu. Nah, untuk perubahan keadaan penduduk ini perlu kalian ketahui tidak hanya terjadi di negara kita saja, yaitu negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju yang masing-masing punya faktor yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kelahirannya yang tinggi ataupun yang kelahirannya rendah, begitu. Oke, di sini akan kita lebih bahas lagi tentang 3 faktor penyebab dinamika penduduk. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas. Di sini akan kita bahas tentang penunjang kelahiran atau pronatalitas dan juga penghambat kelahiran atau antinatalitas. Kalau pronatalitas berarti artinya penduduk itu setuju dengan adanya kelahiran yang banyak. Nah, biasanya disebabkan oleh apa? Di sini bisa kalian baca. Yang pertama, menikah usia muda. Yang kedua, pandangan banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, anak itu menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Yang keempat, anak merupakan penentu status sosial. Yang kelima, anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Untuk yang faktor antinatalitas, jadi penduduk atau masyarakat itu kurang setuju dengan adanya kelahiran gitu, karena ditunjang oleh adanya program keluarga berencana
kemudian penundaan usia perkawinan dengan alasan mungkin berkarir tinggi gitu atau pendidikan yang tinggi seperti itu. Oke, faktor yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Di sini juga kita membahas tentang penunjang kematian atau pro-mortalitas dan juga penghambat kematian atau anti-mortalitas. Untuk yang pro-mortalitas artinya kita setuju dengan adanya banyak kematian. Nah, hal itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, biasanya begitu. Kemudian fasilitas kesehatan yang belum memadai, kemudian keadaan gizi penduduk yang rendah, kemudian terjadi bencana alam. Untuk faktor anti-mortalitas, artinya kita tidak setuju dengan adanya kematian, itu biasanya karena satu, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan memadai. Yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi. Yang keempat, memperbanyak tenaga medis seperti dokter ataupun bidan. Oke, lanjut faktor yang ketiga yaitu migrasi atau perpindahan. Nah, migrasi itu merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gitu. Jadi mobilitas penduduk itu lebih umum ya. Mobilitas penduduk itu bukan perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian migrasi ini kan juga perpindahan. Nah, ini merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Begitu. Untuk mobilitas penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kalau mobilitas vertikal itu biasanya berkaitan dengan kenaikan atau kenaikan status penduduk. Mungkin dari awalnya dari pekerja karyawan, kemudian jadi bos. Nah, itulah contoh dari mobilitas vertikal. Kalau mobilitas horizontal itu adalah perpindahan penduduk yang dilakukan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Biasanya hanya melewati batas administrasi begitu. Untuk mobilitas horizontal sendiri dibagi menjadi dua, mobilitas permanen atau menetap dan juga non-permanen atau tidak menetap. Nah, untuk contoh mobilitas yang permanen atau menetap itu misalnya banyak penduduk yang melakukan urbanisasi besar-besaran ini dari desa ke kota yang tujuannya untuk mengubah nasib mereka. Itu salah satu contohnya. Kemudian dia menetap di kota tujuan begitu. Kemudian kalau non permanen atau tidak menetap itu biasanya kalau di Jakarta itu banyak dijumpai ya, misalkan setiap hari mereka pulang pergi untuk bekerja menggunakan KRL gitu. Jadi pagi dia berangkat, sore dia pulang lagi gitu. Itu contoh dari yang mobilitas horizontal non permanen. Nah, kalau migrasi itu merupakan mobilitas horizontal yang permanen. Itu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas administrasi suatu wilayah dengan tujuan untuk menetap. Nah, seperti itu. Ibu akan memberikan contoh tentang fenomena dinamika kependudukan. Ini adalah untuk yang di negara maju, contohnya yaitu Jepang. Nanti untuk tugas kelompok kalian adalah fenomena dinamika kependudukan yang ada di negara berkembang. Oke, kita coba baca sama-sama. Di sini kalian juga bisa lihat lebih lengkapnya di http://repository.umj.ac.id. Saya kemarin mengambilnya dari sini, hasil dari sebuah penelitian, begitu. Nah,
Di sini hanya saya cuplik-cuplik yang pentingnya saja, karena nanti kebanyakan ya di sini kalau ditampilkan semua. Ada yang mau mencoba membacakan dulu? Saya boleh, Ibu? Oke, boleh. Nur Rahim, silakan. Terima kasih sebelumnya. Contoh dinamika kependudukan Jepang. Pertama, negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia, namun Jepang sedang menghadapi tantangan yang sangat serius. Tantangan itu berupa krisis demografi yang disebabkan oleh perubahan demografi yang bergerak dengan sangat cepat. Ketiga, perubahan demografi yang terjadi di Jepang berupa declining population atau penurunan populasi dan age population, penuaan populasi yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat fertilitas dan mortalitasnya. Penurunan dikarenakan angka kelahiran yang tidak begitu tinggi, sementara penduduk lanjut usia makin banyak dikarenakan baiknya kesehatan. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang sekitar 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Rata-rata 83 tahun. Terakhir, permasalahan demografi di Jepang pun juga berkaitan dengan perilaku dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakatnya sendiri, seperti fokus pekerjaan dan biaya hidup yang tinggi. Oke, terima kasih. Masih ada lanjutannya sedikit lagi, boleh dibacakan lagi intinya tadi. Siap, Ibu. Pada tahun 1970-an, Jepang mengalami peningkatan kelahiran, di mana terjadi baby boom periode kedua dengan puncak angka kelahiran di Jepang sebesar 2 juta lebih kelahiran. Lalu yang terakhir, peningkatan angka kelahiran ini dipengaruhi oleh kelompok wanita yang telah mencapai usia pertengahan 20-an yang kemudian melahirkan keturunan. Pada tahun 1972, jumlah pernikahan memuncak di mana terdapat kurang lebih 1 juta lebih pernikahan dengan tingkat pernikahan sekitar 10,0 pernikahan per 1.000 penduduk. Setelahnya menurun, mulai peningkatan 1980-an. Namun setelah itu pun terjadi penurunan yang berkelanjutan hingga saat ini. Tercatat pada tahun 2016, jumlah pernikahan di Jepang kurang lebih 620.523 pasangan dengan tingkat pernikahan hanya sebesar 5 pernikahan per 1.000 penduduk. Datanya berasal dari statistik Bureau dan Monet tahun 2017. Oke, baik. Terima kasih ya. Ibu coba bantu simpulkan ya. Jadi di sini saya coba memberikan contoh tentang dinamika kependudukan di Jepang. Nanti adalah sebagai acuan kalian mengerjakan tugas kelompok. Di sini ternyata Jepang itu pun juga mengalami dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk ya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, yang di sini kita bisa ambil, walaupun Jepang itu merupakan negara maju, merupakan negara perekonomian terbesar ketiga di dunia, tapi di sana malah sedang menghadapi permasalahan demografi, yaitu terjadi penurunan populasi akibat dampak kelahiran yang sedikit. Nah, itu juga karena adanya perilaku dan nilai yang ada di dalam masyarakatnya sendiri. Jadi di sana kelahirannya sedikit itu karena masyarakatnya lebih fokus terhadap pekerjaan, terhadap karir yang tinggi. Kemudian juga yang saya lihat karena biaya hidup pun juga tinggi. Jadi mereka mengatakan kalau misalkan mempunyai banyak anak ataupun cepat menikah, nanti beban hidup mereka itu semakin banyak seperti itu. Nah, namun dulunya di Jepang itu ketika tahun 70-an itu pernah mengalami peningkatan kelahiran. Disebut juga dengan kejadian baby boom ya. Ini merupakan periode kedua puncak kelahiran di Jepang.
periode pertama kalau nggak salah tahun 1940-an gitu. Nah, di sini peningkatan kelahiran disebabkan oleh banyaknya wanita yang masih usia remaja ya 20-an itu kemudian usia 20-an itu mereka menikah, kemudian mereka menghasilkan keturunan seperti itu. Nah, di situ tahun 2 tahun kemudian ya dari tahun 70 yaitu tahun 1972 pernikahan itu memuncak. Nah, akhirnya terdapat kurang lebih 1 juta sekian pernikahan dengan tingkat pernikahan kalau dihitung itu 10 orang pernikahan per 1000 penduduk. Nah, kemudian mulai terjadi penurunan tahun 1980-an gitu hingga saat ini. Nah, data yang saya lihat terakhir itu pada tahun 2016 itu semakin menurun. Nah, di sini ada grafiknya ya. Di sini bisa kalian lihat ini tahun 1947. Ini yang baby boom pertama. Kemudian di sini ada yang rata-rata pernikahan itu 12 per 1000 penduduk. Kemudian setelahnya tahun ini ada tahun tadi ada tahun 1970 ya, cuma di sini langsung digambarkan yang 1972 karena diambil yang puncaknya, puncak untuk marriage-nya, puncak pernikahannya ada 1 juta sekian gitu. Kemudian dia banyak kelahiran ya, banyak yang menikah, terus akhirnya setelah itu mengalami penurunan sampai pada tahun 2016. Di sini kalian bisa lihat ada angka 5. Ini artinya ada yang menikah rata-rata 5 per 1000 penduduk begitu. Oke, terus untuk rata-rata yang menikah di ini ada 621.000 estimate-nya tahun 2016 begitu. Oke. Jadi ini untuk kesimpulan tadi dari dinamika penduduk yang ada di Jepang gitu ya. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana anak-anak semuanya? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya izin Ibu. Iya, boleh. Kalau di Indonesia dinamika kependudukannya semakin bertambah ya Ibu? Iya, betul. Kelahirannya semakin bertambah berbalik dengan yang di kondisi di Jepang gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Rizky. Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik. Yang lain masih adakah yang mau ditanyakan? Saya cukup, Ibu. Oke, baik. Yang lain juga tidak ada ya, sepertinya sudah jelas. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita akan melakukan diskusi kelompok, di mana hari ini kita akan menerapkan model pembelajaran discovery learning ya. Nanti di sini akan saya berikan, ini tidak usah. Nah, akan saya berikan 6 gambar stimulus. Di situ nanti kalian amati masalah kependudukannya namanya apa, kemudian faktor penyebabnya itu apa, kemudian dampak dari adanya masalah itu seperti apa. Nah, untuk kelompoknya Ibu sudah bagi kemarin ya, dari 36 siswa ini menjadi 6 kelompok dan sudah dibuat WA grupnya ya untuk diskusi hari ini. Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Baik. Mungkin saya langsung kasih waktu buat diskusi kelompok 20 menit. Silahkan dikerjakan.
Ini untuk gambar-gambar masalah kependudukan saya share juga di grup kelas yang umum ya, tinggal kalian ambil di masing-masing kelompok. Ini kalau di sini bisa saya tayangkan ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, 5 dan 6 ya. Pas ada 6 kelompok. Silakan didiskusikan 20 menit saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Waktunya untuk diskusi. Oh ya, untuk kelompok 1 itu kemarin diketuai oleh Denny, kelompok 2-nya oleh Andi, kelompok 3-nya oleh Nurahim, kelompok 4-nya oleh Ririn, kelompok 5-nya Vicky, kelompok 6-nya Niken. Nah, mungkin bisa mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi yang berupa gambar masalahnya masalah apa, faktor penyebab masalahnya apa, mungkin sekalian dampaknya seperti apa gitu. Ada yang mau coba maju duluan? Nanti jika waktunya tidak cukup kita ambil sampel saja. Oke, mungkin Andi ada yang kelompok Andi mau mencoba? Kelompok 2 berarti ini gambar 2. Ini merupakan gambar apa ya? Itu kawasan pemukiman di daerah Gunarea. Di situ kepada perkebunan. Oke, betul. Kebetulan permukimannya tidak ada. Oke, betul. Ini adalah gambar permukiman penduduk yang sangat padat. Nah, nanti efeknya adalah di slum area tadi ya. Jadi banyak daerah kumuh begitu. Kemudian untuk yang kelompok lain? Saya Bu dari kelompok 3 Bu. Oke, boleh. Bentar saya tayangkan dulu. Tentang gambar 3 ya Bu. Iya. Ini terkait dengan tingkat pendidikan kali ya Bu ya. Karena di sini terlihat ada banyak siswa-siswa yang kemungkinan tidak atau sulit mengakses pendidikan. Jadi guru-gurunya yang jemput bola menuju ke penduduk yang ada. Itu. Betul, ini adalah gambar tingkat pendidikan, kondisi pendidikan yang ada mungkin kebanyakan di luar daerah, di mana ya untuk fasilitas pendidikan pun kurang. Nah, tapi semangat untuk ingin mendapatkan pengetahuan, maka mereka belajarnya di lapangan atau outdoor gitu. Kemudian kalau penyebabnya apa? Penyebabnya kira-kira aksesnya Bu. Akses di sini bisa saja dari tidak memiliki uang untuk masuk ke sekolah, tidak punya uang untuk beli baju seragam dan lain-lain, atau bisa saja sekolahnya itu jauh Bu dari anak-anak, jadi nggak bisa menjangkaunya ya Bu ya. Jaraknya itu jauh-jauh ya gitu untuk mengakses fasilitas yang bagus pun perlu biaya gitu, seperti itu. Kemudian berikutnya kelompok yang belum presentasi, apa ada kelompok lain yang mau menanggapi? Silakan.
Oke ya, kelompok 1 ingin menanggapi. Terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan. Kemudian kelompok yang belum mungkin bisa menampilkan. Kelompoknya Niken mungkin. Kelompok Niken ada di gambar 6. Iya, Bu. Oke. Silakan Mbak Niken. Gambar 6 ini kayaknya tentang orang mudik, Bu, mau naik ke kapal, kemudian berdesak-desakan, ya, mengantri mau naik ke kapal karena mau mudik lebaran, Bu, menurut kelompok ini. Oke, betul sekali. Berarti ini fenomena yang namanya mungkin ruralisasi gitu ya. Perpindahan ini berarti dinamika kependudukan karena faktor perpindahan gitu. Contohnya ruralisasi kalau mudik berarti. Oke. Nah, penyebab mereka melakukan kegiatan ini adalah penyebabnya apa? Kenapa mereka ingin melakukan ruralisasi? Penyebabnya mungkin sudah bekerja di kota, kemudian karena keluarganya di kampung halaman, jadi dia pengen pulang menemui keluarga, Bu. Kemudian nanti kalau ini kembali lagi ke kota untuk mencari nafkah lagi. Oke, iya betul. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Niken. Oke, baik. Karena waktunya sudah mau habis ya, mungkin presentasi untuk hari ini 3 kelompok dulu, nanti yang 3 kelompoknya minggu depan. Baik, kita sama-sama simpulkan dulu untuk kegiatan belajar hari ini. Kita simpulkan sama-sama ya. Materi yang kita pelajari hari ini tadi ada 3 hal. Yang pertama adalah faktor-faktor penyebab dinamika kependudukan. Yang kedua adalah masalah-masalah dinamika kependudukan. Yang ketiga adalah dampak adanya masalah kependudukan gitu. Nah, untuk faktor-faktor penyebab dinamika kependudukan tadi ada 3, ada yang bisa menyebutkan? Kita simpulkan sama-sama. Ada yang mau mencoba? Untuk faktornya ada 3, sebutkan apa saja. Ibu. Oke, boleh. Ya, Rizky silakan. Kelahiran, kematian, dan migrasi ya, Ibu. Iya, betul sekali. Ada 3, kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah-masalah kependudukan ya. Di sini untuk masalah-masalah kependudukan itu sangat banyak ya. Nah, penyebab masalahnya adalah rata-rata karena banyaknya jumlah penduduk ya, yang tidak diiringi dengan mungkin daya dukungnya yang sesuai seperti itu ya. Nah, kemudian untuk dampak dari masalah-masalah kependudukan. Nah, itu seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh 3 kelompok ya. Ada yang tadi tentang perpindahan penduduk dari kota ke desa, kemudian tadi ada yang pendidikannya, fasilitasnya nggak bagus karena di luar daerah sana. Kemudian tadi ada satu lagi yang mana yang sudah dipresentasikan, gambar nomor 6, nomor 3, sama nomor 2, yaitu kepadatan penduduk yang menyebabkan adanya nanti Islam area. Oke, mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Namun sebelum kita tutup, Ibu ada kuis sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini.
Boleh kalian semuanya siapkan gadgetnya atau boleh dari laptop ya. Kalian buka aplikasi nearpod.com. Nah, di sini tampilannya mirip juga dengan Puisis ya. Kalau sudah kalian buka nearpod.com, kemudian kalian ada muncul students, kemudian join a lesson gitu ya. Sudah muncul ya? Iya, Ibu. Oke, kalau sudah muncul, kemudian, nah di sini kalian masukkan kode. Sebentar, kodenya saya share dulu. Sebentar ya, Ibu, tungguin ya, Ibu. Oke, boleh. Bisa dimasukkan yaitu A, B, C, D, E. Nah, itu bisa boleh dimasukkan ya. Hanya ada 5 soal kuis untuk bahan evaluasi hari ini. Kodenya huruf besar atau huruf kecil? Oh ya, huruf besar ya. A, B, C, D, E. Oke, terbuka semuanya ya. Di saya nggak bisa, Bu. Informasinya Discord or link is not longer valid. Oh gitu, iya ya. Sama, Ibu. Oke, saya coba harusnya sih bisa loh. Ini barusan saya buka juga ini nearpodnya. Bentar ya, oke. Bentar banget, sedang loading di sini. Iya, Ibu. Oke, berarti akan diketik 4, kemudian H, kemudian L, Halo Bu R, Wika, halo Bu ya. Wika. Ya Ibu, iya Bapak. Cukup ya. Sudah Oh ya sudah, waktunya. saya tutup. Oke, Oke, ya baik. oke. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih atas tulisnya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa LKPD-nya dikerjain ada di Google Classroom. Kemudian materi minggu depan lanjut tentang kualitas penduduk dan IPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.